Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Dan biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita selamanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya, diambil di kitab Hakim-Hakim ya. Kita akan lanjutkan pasal yang ke-11 ya, ayat 12 sampai ayat 28. Judul perikopnya Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesi. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu." Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesi. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon raja Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkanlah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke negeri Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik warga Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau berhendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan kami? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Jadi di sini diberi judul Yefta dan Bani Amon. Jadi setelah Yefta dipanggil oleh tua-tua daerah Gilead ya untuk memimpin, kemudian Yefta mau ya. Dan kemudian Yefta mengirimkan utusannya untuk bertanya kepada Bani Amon, kepada rajanya, kenapa? Jadi mau tahu alasannya tuh apa, kok mau menyerang orang Israel. Dan kemudian Raja Bani Amon tuh memberikan alasan ya, dulu tanah mereka rebut oleh orang Israel. Kemudian Yefta menerangkan ya, seperti yang kita baca tadi.
Saat itu mereka perjalanan jadi selama 300 tahun ya. Mereka kan di ini ya, keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka waktu berjalan itu ada beberapa daerah yang dilewati ya. Ada beberapa seperti Sihon tidak mengizinkan. Dan kemudian Yefta berkata, daerah-daerah itu diberikan oleh Tuhan kami. Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah kalian ya? Seperti itu dikatakan. Di sini dikatakan, bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Jadi seperti itu. Jadi Yefta beralasan semua daerah-daerah yang dimiliki itu dimenangkan oleh Allah. Terus Yefta mengatakan, bukankah itu juga yang seharusnya dilakukan Kamos sih kalau bahasanya ya, bahasa yang kita lebih dimengerti seperti itu ya. Bukankah kalian juga seperti itu ya, ilah-ilah lain dari Bani Amon yang bisa memberikan daerah-daerah ya seperti Allah yang hidup. Yefta berpikir seperti, maksudnya mengatakan seperti itu, seharusnya seperti itu ya. Dan itu memang dikatakan oleh Yefta ya kepada Raja Bani Amon. Dan segala alasan-alasannya atau bukan alasan ya, bukti-bukti yang diberikan Yefta ya, itu dipaparkan kepada Bani Amon ya, rajanya, tapi itu tidak didengarkan ya. Segala yang diomongkan utusan-utusan Yefta itu tidak didengarkan oleh Bani Amon ya. Kita akan ini ya, renungkan ayat demi ayat ya, bagaimana kisah ini ya. Katakan kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku ya. Jadi Yefta ya, anak seorang gundik ya. Jadi Gilead ya, Gilead itu mempunyai simpanan ya, dikatakan wanita ini wanita pelacur ya. Kemudian dia mempunyai istrinya ini melahirkan beberapa anak laki-laki, dan kemudian istrinya yang sah ini mengusir Yefta karena merasa Yefta itu istri dari perempuan lain ya. Kemudian Yefta kabur, berkumpul dengan petarung-petarung ya, dimana mereka kerjaannya merampok ya. Kemudian ketika Bani Amon menyerang, para tetua di daerah Gilead ya, yang namanya sama seperti ayahnya ini, memanggil Yefta dan bilang kalau ini biar dipimpin kayak gitu ya. Akhirnya Yefta ini ya tindakan yang dilakukan itu mengirimkan utusan ya untuk bertanya apa alasannya. Jawab Raja Bani Amon ya di sini ya kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai ya. Jadi Bani Amon bilang kalau mereka itu sudah mengambil, merampas tanahku, dikatakan seperti itu ya, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok ya. Jalan damainya ya kembalikan ya, itu perkataan Yefta ya kalau kita lebih gampang mengertinya. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon ya. Jadi Yefta memberikan alasan mereka tidak tidak merampas ya. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesi ya. Jadi Yefta merasa bangsanya tidak merebut, karena selama berjalan keluar dari tanah Mesir itu ya lewatnya ya padang gurun ya. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesi ya. Jadi dikatakan bahwa mereka itu sudah mengirimi saat itu ya, saat kejadian berjalan keluar itu, saat dipimpin oleh Musa ya, mereka sudah mengirimkan juga utusan kepada raja negeri Moab ya.
raja negeri Edom, tapi tidak didengarkan, makanya mereka ke Kadesi. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Jadi dikatakan utusan Yefta ya, pesannya dijawab ya. Utusnya mengatakan mereka tidak melanggar ya, jadi memang ditolak lewat Edom, lewat Moab, makanya lewat Kadesi ya, dikatakan seperti itu. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui ke negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Itu yang dikatakan ya. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkanlah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yehaz, lalu berperang melawan orang Israel. Tapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rajanya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel memiliki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. Jadi itu yang dikatakan ya, yang berperang dikatakan, tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rajanya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu ya. Jadi itu yang dikatakan ya oleh utusan Yefta. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu ya, seperti itu yang dikatakan. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kanos Allahmu ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi logikanya seperti itu ya yang Yefta ajukan ya. Jadi Yefta merasa yang dimiliki oleh bangsa Israel itu ya memang dari Allah. Dan Yefta berkata, bukankah itu yang dilakukan Kanos Allahmu, Allahnya A kecil ya, jadi ilah-ilah lain. Itu yang disampaikan Yefta ya. Jadi Yefta memberikan logikanya ya, bahwa memang yang dimiliki tanah jadi dimiliki Israel itu dari Allah ya. Terus ya logikanya ya seharusnya Bani Amon yang juga mendapatkan dari Allahnya sendiri ya, Kanos. Itu yang diberitahukan oleh Yefta. Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ya, itu yang dikatakan. Ketika orang Israel ini ya, diulangi ya. Jadi utusan Yefta bertanya, apakah kalian lebih baik dari Balak bin Sipor raja Moab? Ya. Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Jadi memang sudah dibunuh ya, tetapi apakah pernah menuntut seperti itu juga? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aro dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Ya, itu yang dikatakan. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Itu yang dikatakan. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Ya, jadi segala alasan diberikan ya berdasarkan sejarah ya. Jadi utusan Yefta memaparkan alasannya ya, mengapa mereka mendapatkan tanah itu ya. Jadi semuanya dipaparkan, tetapi di sini memang rajanya tidak mau mendengarkan orang Israel ya. Dan ini memang sejarah ya, tapi sejarah ini benar-benar menyenangkan ya untuk dipelajari, dibaca ya, dan kiranya kita lebih bisa membayangkan ya mengenai situasi ya saat itu ya. Kiranya kita juga diberi kesempatan semua untuk bisa melihat ya tanah kelahiran Tuhan Yesus ya, untuk bisa melihat gambaran lebih jelas ya.
di sini Alkitab ya, tetapi kiranya kita mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung, untuk menggambarkan lebih jelas ya mengenai apa saja ya yang terjadi saat itu ya. Kita bisa lihat tempatnya ya sambil membaca sejarah ya, kisah nyata ya, Tuhan kita ya di Alkitab ini ya, dari zaman leluhurnya sampai Tuhan Yesus. Amin ya, kiranya kita selalu dikuatkan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun itu kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, dimana sebagai pasangan suami istri kita bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, bila perkataan-Mu dan perbuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami Tuhan, perkataan-Mu dan perbuatan-Mu tinggal tetap juga Tuhan dalam generasi-generasi setelah kami, bahkan sampai generasi mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah sebagai keluarga, bersama keluarga kecil dan keluarga besar kami bisa bersama untuk selalu menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke pengunjung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya anak cucu daripada-Mu yang taat Kau, yang cinta Kau. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jabat-jabat doa daripada-Mu, terobosan masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu